Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan pengkajian masalah-masalah agama untuk kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah rahmat, taufik dan hidayah, sehingga kehidupan kita lebih baik, ibadah kita lebih baik, dan akhirnya nanti kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya. Sekarang kita membicarakan makanan-makanan yang diharamkan ya oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jadi makanan itu banyak sekali, ya, minuman banyak sekali. Tetapi di antara makanan-makanan itu ada yang dilarang, yaitu diharamkan ya. Setiap makanan yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti mengandung hikmah. Mengapa kok dilarang gitu ya? Nah, kemudian yang dilarang ini diteliti oleh para ilmuwan ya, oleh para ahli, pakar-pakar di dalam bidang ilmu kesehatan dan kedokteran. Nyatanya memang secara ilmiah itu dapat dibuktikan bahwa segala apa yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran itu pasti ada manfaatnya ya. Pasti mengandung sesuatu yang bisa menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan manusia ya. Jadi Al-Quran ya, yang begitu lengkap membicarakan tentang masalah makanan dan minuman ya. Ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang ya. Setiap apa yang dilarang ini pasti mengandung sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan ya. Jadi tidak hanya ini haram, kenapa haram? Lah, ini sekarang sudah dibuktikan berdasarkan ilmu penelitian, ilmu pengetahuannya. Sekarang Al-Quran menerangkan tentang jenis makanan yang haram ya. Pertama disebutkan di dalam surat Al-Baqarah
ayat 172 dan 173 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa yang telah aku rizkikan kepadamu, dan bersyukurlah kamu sekalian kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun, apabila kamu sekalian hanya kepadanya mengabdi. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitturra ghaira baghi wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Innama harrama alaikumul maitata, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu bangkai, waddama walahmal khinzir, darah dan daging babi, wama uhilla bihi li ghairillah, dan binatang yang halal yang disembelih tidak karena Allah, gitu ya. Famanitturra ghairu baghin wala adin, barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya wala adin fala isma alaihi, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, ghairu baghin wala adin fala isma alaihi, maka tidak berdosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat pertama ya, yang menerangkan makanan-makanan yang diharamkan. Kemudian yang kedua disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma dzakaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fiskun al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina famanitturra fi makhmasatin ghairu mutajanifil itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh
yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kalian menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama kalian. Sebab itu janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukkan kepada kalian nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dasarnya ya. Jadi dasar yang pokok pelarangan atau diharamkannya makanan-makanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi yang pertama tadi disebutkan di dalam Al-Quran itu hurrimat alaikumul maitatu ya. Yang diharamkan oleh Allah pertama adalah bangkai ya. Bangkai itu apa? Bangkai itu adalah binatang yang mati dengan sendirinya, tidak sembelih, itu namanya bangkai ya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apakah semua bangkai itu haram? Ya, ini ada penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Fil bahri wat tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Nah, di dalam lautan itu ya, fil bahri wat tahuru ma'uhu, airnya suci ya, wal hillu maitatuhu, dan bangkainya halal. Dan yang pertama yang dimaksud yang diharamkan ini adalah bangkai binatang darat yang berdarah. Ini penjelasan dari Rasulullah. Kalau binatang-binatang yang hidup di dalam air, ini bangkainya tidak haram ya. Misalnya lele mati, gak apa-apa dipangan, kan gitu ya, karena dia binatang yang hidup di dalam air ya. Bandeng ya, gak usah disembelih ya, mati ya, bangkainya itu halal ya. Al-hillu maitat. Jadi semua binatang-binatang yang hidup di lautan itu atau hidup di dalam air itu bangkainya adalah halal ya. Tapi apakah semua binatang yang ada di dalam lautan itu halal? Nah, itu nanti ada penjelasan lagi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, misalnya ada binatang yang disebut binatang apa itu? Ada namanya binatang amfibi ya. Itu binatang yang hidup dua alam. Jadi di darat hidup, kemudian di air juga
hidup. Wah, masih banyak lagi. Ada perbedaan pendapat karena pemahaman satu hadis. Kepiting itu halal apa? Tidak. Kan gitu ya. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan tidak halal. Nah, itu nanti ada pembahasan-pembahasan lebih lanjut ya. Jadi di sini yang pertama yang diharamkan oleh Al-Quran adalah bangkai. Ya. Kemudian wadamu dan darah. Ya. Jadi semua darah itu hukumnya adalah haram. Ya. Tapi Nabi menjelaskan ada darah yang tidak haram. Ya. Itu dalam hadis disebutkan uhillat lana maitatani wadamani wa ammal maitatani fal jarodu wal hudu wa ammad damani fal kabidu wattihalu. Nah, jadi kalau menurut Al-Quran bahwa darah itu adalah haram. Karena itu kalau orang itu hanya pedomannya Quran saja ya, tidak mau hadis. Ini kan ada di kalangan umat Islam ini yang sekarang ini hanya menggunakan pedoman Quran tok ya. Ada kelompok namanya Majelis Tafsir Al-Quran. Ini ada kelompok ya, Majelis Tafsir Al-Quran. Jadi yang dipelajari hanya Quran tok. Dan penafsirannya itu hanya berdasarkan akal. Gitu. Padahal Rasulullah mengatakan man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu ilan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran berdasarkan akal pikiran semata-mata, maka berarti dia pesan tempat di dalam neraka. Ya. Ini ada majelis tafsir Al-Quran. Ya. Ini malah berkembang di kalangan perguruan-perguruan tinggi yang saya tahu itu di Surabaya. Jadi hanya pedomannya pada Quran, berdasarkan akal pikiran saja. Ya. Nah, kalau hanya berdasarkan Al-Quran tok yang ditafsirkan berdasarkan akal pikiran, maka semua bangkai itu kan haram ya. Termasuk bahkan bangkainya lele dan bandeng tadi itu. Ya itu ya. Semua darah itu adalah haram. Nah, tetapi kan Nabi menjelaskan. Jadi seperti tadi, bangkai ada yang tidak haram ya. Yaitu bangkainya tadi, bangkainya binatang yang hidup di dalam air ya. Nah, kemudian darah. Nabi mengatakan al-kabitu wattihalu, ada darah yang tidak haram. Al-kabitu itu apa? Attihal itu ini apa namanya itu? Jantung dan hati ya. Jantung, hati itu kan darah. Itu darah yang mengumpal ya. Nah, jadi jantung dan hati itu darah tapi yang bergumpal ya. Itu tidak. Kemudian yang ketiga walahmul khinzir ya. Daging babi ya, daging babi. Lah, di sini ada orang yang mengartikan begini, Pak. Al-Quran mengatakan walahmul khinzir, daging babi. Berarti babi itu yang haram, dagingnya tok. Lain-lainnya ndak haram gitu ya. Ada yang menafsirkan begitu.
Jadi babi itu yang haram itu hanya dagingnya, ya, seperti lidahnya, matanya, uteknya, ya, itu tidak haram ya tadi. Ya. Nah, orang yang menafsirkan begini ini adalah orang yang menafsirkan tadi itu fassarul Qur'ana bira'yi. Ya. Padahal kalau menurut ilmu balaghah, ya, kata-kata walahmul khinzir itu istilahnya itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Yang diucapkan ini adalah bagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan, gitu ya. Yang disebutkan lahmul khinzir sebagian, ya, daging babi, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan daripada babi itu. Ya, semuanya babi itu adalah haram itu. Nah, jadi jangan ditafsiri menurut pikirannya sendiri. Babi itu sing haram apa? Daging itu utake gak apa-apa. Nah, gajene gak apa-apa. Nah, ini itu namanya itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Nah, wa ma uhilla bihi wa ma uhilla li ghairillahi bihi, yang diharamkan lagi yaitu semua binatang yang disembelih dengan tidak menyebut asma Allah, ya, tidak menyebut asma Allah. Itu tata cara penyembelihan itu ada, ya. Jadi menurut Al-Quran itu ada tata cara penyembelihan itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Jadi apa namanya, menyembelih binatang itu harus membaca basmalah, itu namanya menyebut asma Allah, gitu ya. Harus menggunakan pisau yang tajam, ya. Harus sampai qat'ul khulqum, memutuskan ini apa namanya ini tenggorokan, nah gitu ya. Nah, itu ada tata caranya, tidak sembarangan. Nah, sekarang ini dengan kemajuan teknologi, ya, kan cara-cara penyembelihan itu sudah modern, ya. Saya punya kenalan itu sehari melayani ayam belean, ya. Rata-rata setiap hari itu 500.000, ya, sehari 500.000. Udah tahu ini melayani di mana ini, hotel-hotel apa dia, semua gitu ya. Lah itu sistem penyembelihannya, ya, ya, berdasarkan syariat Islam, tapi dengan cara yang modern. Jadi apa namanya itu, yang berjalan itu pisaunya itu dengan elektronik, ya, begini terus. Lah itu tinggal apa namanya, ini gulunya ayam tuh seret begitu aja. Kalau satu cekel ini 500.000 semua marinda kan gitu ya. Nah itu bagaimana hukumnya sistem penyembelihan begitu? Kalau memang sudah memenuhi syarat sistem penyembelihannya menurut Islam, ya, itu sembelihan yang halal gitu ya. Baru-baru ini saya membaca di satu surat kabar, itu Saudi Arabia memberhentikan impor daging dari Australia. Kenapa? Setelah diteliti bahwa di sana sistem penyembelihannya tidak Islami. Nah, kalau sistem penyembelihannya tidak Islami, maka dagingnya itu hukumnya adalah sama dengan bangkai, ya, sama dengan bangkai. Itu katanya ini ya, di dalam bulletin itu disebutkan kalau di Australia itu misalnya menyembelih
sapi itu 10 ekor jadi satu. Jadi ada seperti mesin gitu. Sapi itu didorong masuk mesin, langsung keluar jadi daging kulit sendiri-sendiri gitu ya. Jadi mek disurung metu wis jadi daging. Jadi ndak usah qatul hulqum. Nah, itu Saudi Arabia menghentikan. Karena apa? Itu namanya penyembelihannya tidak Islam. Nah. Jadi ini wa ma uhilla li ghairillah bihi. Kemudian berikutnya yang diharamkan lagi yaitu wal munkhaniqatu wal mauqudatu. Binatang yang dicekik, ya, ditegak, ya. Bagaimana binatang ditegak? Dulu ada istilah kalau Tionghoa itu kalau menyembelih ayam itu mek gulune dicepit nolawang. Kalau gitu ya. Cepit nolawang. Saya memang pernah ngomong dengan teman ya Tionghoa. Tapi yang sekarang sudah masuk Islam ya ngomong banyak. Apa bener lah ya wong Cina itu lek mbeleh pitik dicepit nolawang. Yo gak dicepit nolawang. Ya macam-macam, ana sing cepit nolawang, ana sing ditindih watu. Begitu ya. Ditindih watu. Jadi ayam ditindih watu kelepek-kelepek sampai mati begitu. Jadi ini apa namanya itu lehernya itu tidak disembelih. Lho apa kok ngono? Iya. Soale lek dicepit nolawang utawa ditindih watu iku darahe gak metu. Jadi darahnya tetep iku rasane pitike luwih enak tinimbang sing apa darahnya keluar. Alasannya kan nah memang ya tidak ada tata caranya, yaitu ya semacam-macam lah ya, ono sing digepuki sampai kepek-kepek sampai mati, ditindih sampai mati ya, ada yang dicepit nolawang sampai. Nah itu menurut Al-Quran itu diharamkan, tidak boleh. Jadi binatang yang dipukul, binatang yang jatuh, binatang yang ditanduk, kan ada binatang jatuh, misalnya seperti burung jatuh langsung mati gitu ya. Nah, kecuali kalau begitu jatuh kemudian masih ada nyawa terus disembelih itu boleh ya. Seperti halnya sekarang kambing ketabrak motor langsung mati itu kan sama dengan jatuh. Tapi kalau ketabrak motor kemudian ditututi dibelah kan gitu ya, kan masih bisa, itu namanya masih disembelih. Ya. Binatang yang jatuh, binatang yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas. Bahkan misalnya kalau macan itu kan namanya raja hutan. Yang dimakan kalau macan itu ya binatang yang kecil, lebih kecil dari dia, macam kambing ya seperti kancil itu yang dimakan. Kalau diterkam tapi tidak mati ya diterkam mati dibuang lah, itu termasuk binatang yang kecuali sempat kalian menyembelihnya. Nah, jadi ya seperti binatang jatuh, binatang diterkam oleh binatang yang lain. Nah, kalau misalnya langsung mati itu namanya apa? Itu termasuk itu tadi ya bangkai. Tapi kalau sempat disembelih itu masih diharamkan. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Jadi menyembelih binatang, tapi tujuannya binatang ini untuk dihadiahkan untuk berhala, ya.
kalau misalnya sampean pernah ke Bali misalnya ya, di Kuta itu, itu kan ada padepokan, kan sana kan banyak ya padepokan itu. Di situ mesti api, ya, api yang diberi apa itu namanya, ya menyan ya. Kalau di situ masih ada apa namanya ayam wungkul gitu ya. Nah itu namanya binatang yang disembelih tapi disediakan, diajarkan untuk ya untuk berhala. Itu hukumnya haram ya. Sebab itu niatnya kan adalah itu kan satu di samping kalau orang Islam yang berbuat begitu itu adalah termasuk orang yang berbuat syirik ya. Dan itu jadi misalnya ada makan, apakah itu ayam yang disembelih, tapi tujuannya itu adalah untuk para dewa ini, kita makan tidak boleh, itu haram ya. Nah, kemudian lagi yang diharamkan yaitu mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah adalah kefasikan. Jadi itu tadi yang berkaitan dengan masalah-masalah makanan. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, sudah barang tentu semua apa yang diharamkan oleh Al-Quran ini setelah diteliti berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan, semua itu adalah mengandung madorot ya, mengandung madorot, mengandung bahaya terhadap kesehatan manusia. Ini tidak berdasarkan penelitian. Ini ada seorang ulama besar ya ulama, ya ilmuwan, ya pakar di dalam bidang kesehatan. Namanya Profesor Dr. Abdul Basit Muhammad As-Sayyid. Ini orang Mesir. Jadi telah mengadakan penelitian-penelitian apa yang diharamkan oleh Al-Quran ini semuanya adalah mengandung madorot terhadap kehidupan manusia ya. Dan inilah nanti yang akan kita bicarakan satu persatu ya. Jadi kita tidak hanya sekedar mengatakan babi itu haram ya, tetapi kita harus bisa mengerti kenapa kok babi itu diharamkan ya. Sekarang di dalam lingkungan kita ini banyak sekali yang meragukan ya, meragukan. Misalnya ya seperti makanan-makanan yang istilahnya itu dari Cina ya. Seperti apa? Bakso ya. Bak itu katanya artinya babi, bak itu ya. Nah, ada lagi namanya bak pau ya. Ya. Ini katanya yang ada kata-kata bak itu dulu pernah diadakan satu penelitian di Kota Malang ini bahwa ada sebagian daripada bakso itu memang menggunakan babi ya. Itu kalau pentolnya itu memang daging sapi asli ya. Tapi kuahnya itu yang mengandung babi. Kenapa? Waktu nggodok kuahnya itu diberi daging babi. Nah begitu. Nah sekarang ya kalau memang promosi misalnya bakso sapi, daging sapi asli, ya betul memang pentolnya itu daging sapi, tapi kuahnya ini babi. Ya begitu. Ya babinya nggak diikutkan, hanya diambil bumbu ya sari neto begitu ya. Karena timbul keraguan-keraguan begini, Majelis Ulama Kota Malang
Itu memang kalau majelis ulama di tingkat daerah itu tidak diberikan hak untuk apa itu namanya mengadakan apa itu ya penelitian gitu ya. Itu wewenangnya tingkat pusat dan tingkat satu. Nah, tapi di Malang ini membuat satu kebijaksanaan, pernah mengundang. Pertama memang yang diprioritaskan itu bakul-bakul bakso. Itu bakso yang besar-besar ya. Istilahnya itu ada akad halal ya. Jadi akad halal ini bagaimana? Para bakso ini, pedagang dan bakso ini ditanya, apa bakso sampean itu mengandung babi? Loh itu ya. Itu kebanyakan mereka mengatakan tidak. Ya, nah, kemudian oleh MUI diberikan satu apa belangko akad halal. Jadi di situ pedagang-pedagang dikumpulkan kemudian disumpah gitu ya. Demi saya nama ini bersumpah demi Allah bahwa bakso yang saya kelola ini tidak ada sama sekali unsur-unsur babi. Kalau seandainya apa yang saya masak ini mengandung unsur babi, mudah-mudahan Allah melaknati saya begitu ya. Nah, ini akad halal. Ada beberapa, tapi ya apa bakso-bakso yang besar-besar toh ya. Seperti di sini ada namanya bakso Dakman, bakso Solo. Ya, bakso-bakso yang besar toh. Kalau sudah akad nikah apa namanya akad halal nanti dapat ini apa satu sertifikat ini ditempelkan di tubuhnya. Itu dalam rangka untuk menjaga ya supaya umat Islam ini tidak terlibat masalah babi ya gitu. Jadi ini untuk penyelamatan lah begitu ya. Nah, adapun bakso-bakso yang berkeliaran itu, yang didorong, wah kita tidak tahu itu ada babinya apa enggak tahu kita sebab itu enggak. Bagaimana ya MUI kalau mau memanggil mereka berapa ribu ya untuk disumpah, ya itulah kenyataan. Jadi kenyataan di masyarakat kita ini, ya. Demikian para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan pengajian ini ada guna dan ada manfaatnya. Apabila yang saya sampaikan ini benar itu semata-mata dari Allah. Kalau ada salah dan kelirunya adalah dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.